pertama, sejak kita memulai untuk memikirkan bagaimana ada sebuah terobosan untuk menyelesaikan isu guru honorer, Mas Menteri itu sebenarnya sudah mengambil posisi dari awal sangat jelas bagaimana guru-guru kita tidak boleh ada guru yang dibayar dengan tidak layak. Jadi ini sebuah hal yang dari hari pertama Mas Menteri sudah sampaikan kepada seluruh tim, dan kita memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan itu. Hal yang tercepat yang bisa kita lakukan di awal, mungkin Bapak Ibu masih ingat, adalah ketika kebijakan Merdeka Belajar ketiga, BOS itu yang tadinya dipagu 15% untuk pembayaran guru honorer bisa menjadi 50%. Dan kemudian kita terus, BOS sekarang bisa jadi fleksibel, bahkan dengan masa pandemi ini, kepala sekolah bisa lebih besar untuk mengalokasikan gaji untuk guru honorer. Dan kemudian komitmen untuk bagaimana guru-guru kita mendapat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang lebih baik ini kemudian kita rumuskan dalam sebuah seleksi untuk guru ASN P3K. Mohon maaf, bisa ke halaman 2, ya betul, halaman 24, silakan Mas Iwan, mohon maaf. Untuk seleksi guru ASN P3K, karena ternyata permasalahannya ada lebih besar daripada meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, yaitu bahwa di sekolah-sekolah kita, sekolah negeri yang ada, itu sekitar 40% lebih guru-gurunya tidak mengalami rekrutmen secara yang semestinya. Artinya terjadi sebuah supply dan demand, masalah supply dan demand yang sudah lama, sehingga guru-guru masuk menjadi guru tanpa perlindungan kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik. Dan inilah yang kemudian ingin kita tuntaskan dengan seleksi guru ASN P3K ini. Dan angkanya sangat besar. Angkanya itu kebutuhan rekrutmen guru di sekolah-sekolah negeri itu sampai 1 juta lebih formasi. Sementara guru honorer yang ada di sekolah negeri itu angkanya 742.000. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari proporsinya, formasi itu lebih banyak daripada guru honorer yang ada. Jadi itu menunjukkan ketimbangan supply dan demand yang sangat besar. Dan itu yang juga ingin kita selesaikan, sambil kita juga bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan untuk guru-guru kita dan kesempatan mereka untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Lanjut. Dan terus sampai kemudian desain tesnya pun kita ingin maksimalkan. Kalau biasanya tes ASN itu hanya sekali, ini bisa sampai 3 kali kesempatan. Dan kemudian skema-skema afirmasi pun dipikirkan, sehingga barulah kita mulai tes itu di pertengahan tahun 2021. Dan desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan afirmasi bukan saja dalam bentuk bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri dan juga afirmasi untuk Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru swasta yang boleh untuk ikut tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah untuk memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal untuk seleksi tahap pertama. Dan untuk Pemda, tadinya kita memikirkan bisa lintas Pemda, tapi ternyata kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, itu baru dibuka di tahap ketiga. Sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu sampai tahap kedua. Sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, ini afirmasi terhadap sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain, sebelum kemudian tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas, dan kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang layak, yaitu yang lulus passing grade-nya. Lanjut. Dan inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat perancangan dan proses seleksi, kita memberlakukan kebijakan afirmasi dan juga penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan kita untuk mendorong semakin maksimal guru-guru kita yang bisa lulus untuk seleksi dan mendapatkan formasi ini. Pertama, sertifikat pendidik, lalu kemudian usia di atas 35 tahun, penyandang disabilitas, dan guru honorer PHK 2. Dan kemudian kita lakukan juga kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, di mana untuk guru-guru yang sudah
lama mengabdi, yaitu dengan usia di atas 50 tahun, itu kompetensi teknisnya otomatis langsung 100%. Jadi kompetensi teknis yang di Tenggarai waktu itu sangat sulit, itu kita berikan afirmasi maksimal 100% kepada guru-guru di usia 50 tahun. Ini juga masukan dari Komisi 10 pada waktu itu, dan juga mereka juga mendapatkan bonus 10% untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan setelah itu pun semua peserta seleksi mendapatkan nilai afirmasi 10% dari kompetensi teknisnya. Lanjut. Nah, kondisi pada saat ini, Bapak Ibu yang terhormat, yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi, sudah 293.000 atau hampir 300.000 guru honorer yang sudah lulus formasi pada ujian pertama dan kedua dan akan segera diangkat menjadi guru P3K. Jika kita melihat angka ini dari formasi yang dilamar, nanti akan saya jelaskan, ada formasi yang dilamar, ada formasi yang tidak dilamar, itu sekitar 75,7%. Jadi artinya angkanya cukup tinggi dari formasi yang dilamar. Atau kalau kita lihat dari total formasi, angka ini sekitar 58,0% dari 506.252 formasi. Ini angka yang sangat besar, persentase yang sangat besar. Lanjut. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga melihat sebuah data yang menarik Bapak Ibu, yaitu ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 dan di tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T. Ini misalnya kalau di DKI Jakarta, misalnya guru-guru di Kepulauan Seribu melamarnya di Jakarta Utara gitulah kira-kira ya. Jadi atau yang di daerah desa melamarnya ke kota di wilayah kewenangan yang sama, padahal sebenarnya kalau dia bersaing di formasi ini, itu mungkin bisa besar kemungkinan dia akan mendapatkan formasi tersebut. Jadi ternyata banyak, ini 100.000 ini banyak sekali Bapak Ibu, ini lebih dari 20% formasi yang tidak dilamar sama sekali. Ya ini nanti mungkin kita bisa isi dengan optimalisasi formasi. Tapi ini sebarannya juga ada per provinsi yang mungkin juga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian.